Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang jam 5:10 ya. Kita lagi ngejar shuttle bus untuk kita pergi ke Bandung. Shuttle bus paling pagi. Jadi tontonin terus episode kali ini karena bakal seru ya. Halo Sobat Jalan dan Sobat Budaya, welcome back to my YouTube channel, sebuah channel yang akan menayangkan konten tentang fotografi, sejarah, budaya, dan petualangan. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kamu suka konten videonya, dan share jika menurut kamu konten ini informatif dan bermanfaat. Oh, pasti hari Sabtu Minggu kan Jalan Braga ditutup. Oh iya, nah itu bagus tuh buat foto-foto. Sabtu Minggu seharian gitu Bang? Iya, full itu Sabtu Minggu 2 hari ditutup. Oh gitu. Braga doang, Jalan Braga doang? Ya, Braga aja. Ya, Sabtu Minggu. Museum Sri Baduga Bandung yang juga dikenal sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik merupakan destinasi yang wajib dikunjungi bagi pecinta seni. Terletak di jantung kota Bandung, museum ini memamerkan koleksi seni tradisional dan kontemporer yang menakjubkan, serta keramik yang sangat indah. Didirikan tahun 1972, museum ini telah menjadi pusat budaya selama lebih dari 50 tahun, melestarikan dan mempromosikan warisan seni Indonesia yang kaya. Koleksinya mencakup lebih dari 2.000 karya, termasuk lukisan, patung, dan bangunan yang bergaya kolonial yang indah. Saat menjelajahi museum, Anda akan terpikat oleh karya-karya seniman terkenal seperti Raden Saleh, Hendra Gunawan, dan Inyoman Nuarta. Di sisi lain, koleksi keramik menampilkan karya-karya rumit dari abad ke-18 dan ke-19 yang memamerkan keterampilan para pembuat tembikar tradisional Indonesia. Oke guys, kita udah ada di Museum Sri Baduga Bandung ya.
Kota Bandung. Jadi ini adalah museum sejarah, mungkin bisa dibilang isinya adalah sejarah peradaban Bandung dari zaman purbakala sampai saat ini gitu. Jadi semua informasi bisa didapat di museum ini. Bukan kota Bandung aja sih, maksudnya daerah Jawa Barat atau Bandung Raya ya. Nanti kita lihat isinya, mengikuti website. Ini adalah prasasti mengenai jejak kerajaan di Sunda ya. Jadi ini adalah pusat peradaban Sunda di Jawa Barat. Ini adalah lukisan pembuatan Talaga Rena Mahawijaya ya. Nanti kita bisa lebih lanjut mengenai Talaga Rena Mahawijaya seperti apa, kita bisa eksplor. Oke, nah di sisi sini nih ada peta wilayah Jawa Barat dari masa ke masa ya. Jadi dulu tuh Jawa Barat bahkan sampai Banten ya. Tapi sepanjang seiring berjalannya waktu, Jawa Barat ada 2 provinsi yang memisahkan diri, yaitu DKI Jakarta dan juga Provinsi Banten. Oke. Kemudian ini adalah evolusi paleogeografi terjadinya daratan di Jawa Barat. Jadi ada pembagian zamannya guys. Dari zaman Gunung Dayagiri, Gunung Sunda sampai Gunung Tangkuban Perahu. Oke, jadi kalau yang kita baca di sini itu sejarahnya, dulu gunungnya meletusnya 2 kali ya. Jadi ada namanya Gunung Jayagiri, Pragunung Sunda, sampai jadi Gunung Sunda, dan sampai sekarang jadi Gunung Tangkuban Perahu. Oke. Nah ini adalah cekungan Bandung ya. Jadi sejarahnya dulu Bandung adalah sebuah danau besar ya. Danau besar pada zaman purba. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika danau itu kering, maka disitulah pusat peradaban mulai banyak penduduk mulai menempati wilayah Bandung. Jadi kalau di area Diru ini dibilang dulu adalah danau ya. Jadi setelah mengering baru dijadikan pusat peradaban. Nah ini yang dimaksud tadi ya, yang awalnya dulu hanya sebuah cekungan, tapi lama-lama terisi air, kemudian ada letusan gunung, cekungannya berubah lagi, kemudian kering lagi, lalu terisi lagi, lalu ada letusan gunung lagi, hingga akhirnya letusan Tangkuban Perahu ya. Itu sekitar 50 sampai 35 ribu tahun yang lalu. Nah, di sini ada peta potensi wisata Jawa Barat, dibagi-bagi menurut kota dan kabupatennya, nanti bisa dibaca kalau kalian berkunjung ke sini. Nah, kemudian ini adalah pembagian ketinggian nih, zona-zona. Jadi kalau kita lihat, dataran tertinggi di Jawa Barat adalah Gunung Ciremai.
3078 meter dari permukaan laut. Nah, di sini kita bisa lihat ada batu-batuan yang ada di dataran Jawa Barat ya. Ada batu apung, batu basal, kemudian andesit, ada batu perlit, ada batu marmer, batu sabat. Banyak ya batu-batuan yang bisa kita lihat. Genesis. Jadi batu-batuan yang didapat di daerah Jawa Barat itu jadi bagian koleksi juga dari museum ini. Menurut saya sih lengkap sekali ya. Mungkin bisa dibilang walaupun bukan museum geologi, tapi koleksinya sangat-sangat lengkap di museum ini. Sini ada batu koral, lengkap dengan keterangan tahunnya ya, dan lokasi ditemukannya batu tersebut. Oke, kita lanjut. Sini ada koleksinya lagi, ada fosil-fosil. Ya, selain fosil bebatuan, di sini juga ada fosil kayu ya. Fosil kayu jadi bagian dari koleksi museum. Kemudian ini adalah fosil-fosil binatang ya. Jadi ada fosil fragmen wajah gajah purba, fosil kaki rusa, taring kuda Nil, tulang kaki binatang, dan binatang-binatang purba yang besar juga ada ya. Di sini ada fosil tanduk kerbau ya. Kemudian fragmen fosil tulang belakang ikan paus biru ya. Paus biru ini adalah bagian dari tulang belakangnya. Kemudian yang terakhir adalah fosil rahang stegodon. Stegodon itu ya ini gajah purba. Oke, dan binatang-binatang lainnya yang umumnya ada di hutan Jawa Barat. Di sini ada macan tutul, kemudian ada rusa, ada elang, burung hantu, dan lain-lain. Oke, untuk area lautnya di sini Jawa Barat punya koleksi penyu dan buaya. Dan satu lagi mereka juga punya moluska atau apa ya? Vertebrata, kerang-kerangan ya. Keong. Ini ada banyak jenisnya, nanti bisa dibaca kalau kalian mampir ke sini. Oke, kita memasuki, mungkin ini adalah main atau ruang utamanya, koleksi utamanya yang ada di Museum Sri Baduga ini. Jadi kita lihat banyak-banyak bebatuan dan juga fosil-fosil yang menjadi unggulan di museum ini. Mari kita lihat satu-satu. Oke, yang pertama ini yang kita lihat adalah batu dakon atau dakon stone yang dijadikan sebagai tempat duduk arwah ya, menurut kepercayaan zaman dulu. Kemudian ada batu-batuan, nanti
kalau kalian mampir bisa dibaca satu persatu karena banyak banget koleksinya. Karena saking banyaknya kita mungkin seharian pun kita kalau mau baca detailnya juga mungkin bisa seharian. Oke, ini adalah bagan evolusi manusia ya. Kemudian ini ada kuburan. Dan yang besar ini adalah benda ini karena dulu animisme ya, mereka mungkin menyembah batu ini. Banyak bebatuan lainnya yang bisa dilihat. Oke, balik lagi nih tadi kuburan. Ini ada tulang belulang asli. Jadi menurut keterangan itu adalah tempayan kuburan ya. Jadi mayat yang dikubur dalam sebuah tempayan dengan posisi duduk di kuburnya. Oke, lanjut. Ini adalah benda-benda prasejarah lainnya. Ada arca Nandi. Kemudian ini ada manusia pawon ya. Jadi ini adalah guanya ya. Gua tempat ditemukannya fosil mungkin ya. Kalau kita mendekat itu di situ ada mungkin semacam fosil manusia ya. Kemudian di sini ada arca-arca. Ada arca dewa-dewa ya, ada Brahma. Kemudian Dewa Siwa. Sini adalah Agastya. Banyak ya. Nanti bisa dilihat aja kalau kalian hampir ke museum ini. Oh ya, museum ini letaknya di Kota Bandung ya. Jadi tepat di depan Tegalega ya. Lapangan Tegalega. Ini posisinya tepat di depannya. Oke. Itu tadi halaman utama dari museum ini. Ini bisa kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke, kita memasuki lantai 2 dari museum. Lantai 2 dari Museum Sri Baduga. Oke. Tempatnya lumayan luas ya dibandingkan lantai 1. Sebenarnya bukan lantai 2 juga, mungkin lantai 1,5. Lantai 2-nya nanti kita akan ke sana. Jadi kita explore dulu nih lantai 1,5. Jadi oke, di lantai 2 ini setelah tadi manusia purba, ini sudah mengarah ke agama ya. Jadi agama-agama yang berkembang di Jawa Barat dari masa ke masa. Ini ada Konghucu. Kemudian ini ada agama Islam. Agama Islam ada pendoponya. Oke, ada patung. Ini pemanis saja patungnya. Cuman yang mempunyai nilai sejarah adalah balenya ya. Jadi dulu orang belajar agama di balai ini. Oke, ya Islam memang menjadi agama yang mayoritas di Jawa Barat. Itu bisa kita lihat dengan perkembangan bahasa dan aksara yang ditemukan di Jawa Barat. Sini ada
tulisan-tulisan di atas daun ya. Sampai adanya tulisan ya, naskah primbon. Kemudian sampai adanya Al-Quran. Oke, ini koleksinya bisa dilihat. Oke, kemudian ini ada bangunan-bangunan rumah Jawa Barat ya. Sepertinya modelnya rumah panggung. Ya, ini masih rumah panggung juga, kebanyakan rumah panggung. Kemudian ini adalah ruang kelas pada zaman kolonial Belanda. Jadi kalau menurut keterangan di sini sekolah itu ada mempunyai 2 kelas ya. Kelas 1 untuk kalangan bangsawan dan kelas 2 untuk rakyat biasa. Jadi dibedakan kelasnya. Walaupun sekolahnya sama. Oke, kemudian ini adalah bangunan-bangunan pada zaman kolonial. Nah, ini Busana Santana. Oke. Nah, ini bangunan-bangunan pada zaman dulu. Ada kursi goyang nih. Pada masa, kayaknya ini udah tahun abad ke-19 ya. Oke, sebagai informasi, jadi tadi udah diinfokan lokasinya di Kota Bandung. Jadi saya berkunjung pada hari ini nih, hari biasa ya, bukan hari libur, Selasa. Jadi suasananya memang relatif sepi, tapi tadi pagi itu lumayan ramai. Jadi banyak kunjungan anak sekolah rombongan datang ke sini. Jadi kalau kalian mau berkunjung, mungkin bisa dipilih aja waktunya. Kalau mau sepi itu menjelang siang lah. Jadi biasanya kalau pagi itu rombongan datangnya pagi, karena anak sekolah kan memang rata-rata dia pagi kegiatannya gitu. Oke, ini sama alat pertanian ya. Ini udah masuk alat pertanian pada zaman dulu. Ada cangkul segala macam. Kalau menurut saya ini koleksinya sangat lengkap ya, luar biasa ini. Jadi kalian yang mau berkunjung ke sini, harga tiketnya murah, cuma Rp3.000. Jadi kalian bisa explore. Oke, ini ada diorama upacara Mapak Sri. Mungkin saya bacakan aja. Kegiatannya kurang lebih seperti ini. Upacara Mapak Sri adalah upacara musiman yang berkaitan dengan kegiatan bertani sebagai penghormatan terhadap Nyi Pohaci Sahyang Sri atau Dewi Padi. Jadi kayak semacam persembahan ya buat Dewi Padi sebagai sumber kekuatan hidup manusia, hingga biasanya ini pada masa panen mungkin ya dilaksanakannya. Oke, tiap daerah mungkin memang hampir semua ada ya kalau musim panen itu kegiatan kebudayaan. Oke, ini mahkota Ibu Padi. Dari Tasikmalaya. Yap. Itu tadi lantai 1,5. Selanjutnya kita naik ke lantai 2. Di
lantai 2 ini koleksinya mungkin sudah lebih modern lagi ya. Ada lampu, pencahayaan segala macam. Dan ya rata-rata benda-benda kebudayaan. Oh ya, disclaimer, di sini juga ada tulisannya nih. Ada ruangan khusus ya, koleksi masterpiece, cuman kondisinya terkunci. Jadi mungkin hanya hari-hari tertentu atau event-event tertentu aja dibukanya. Jadi hari ini gue nggak bisa masuk. Tapi kalau boleh kita ngintip, rata-rata sih lukisan ya. Mungkin lukisan-lukisan yang memang nilainya ya bisa dibilang masterpiece lah, sesuai dengan judulnya di sini, koleksi masterpiece Museum Sri Baduga. Oke. Ya, ini sudah masuk ke era modern ya, sudah ada uang sebagai alat tukar. Di sini ada sejarahnya, bisa dilihat. Masa-masa perdagangan, di situ ada timbangan. Banyak macam-macam timbangan di sini. Timbangan duduk. Ada timbangan emas juga. Kemudian ada timbangan kipas, timbangan gantung atau dacin, timbangan Victoria, timbangan perahu, dan timbangan angsa atau entok, timbangan entok. Oke, ini adalah benda-benda yang digunakan untuk berdagang ya. Kayaknya ini dagang kerupuk atau makanan. Oke, tentu saja dari Jawa Barat ada angklung buhun dan angklung bungbung. Cuman satu lagi ada angklung gubrak. Jadi ada macam-macam juga ternyata angklung ya. Dan ini adalah alat-alat musik ya, ada gendang segala macam. Nanti bisa dicek koleksinya. Oke, ini adalah dioramanya kegiatan berbagai macam kegiatan di zaman dulu. Kita bisa lihat satu-satu ya. Ini adalah kegiatan seorang pandai emas nih, sedang mungkin membentuk emas ya menjadi perhiasan. Kemudian ini ada kegiatan membuat pandai besi. Membuat besi jadi alat-alat pertanian sih pada zaman itu mungkin ya. Seperti cangkul, golok, dan lain-lain. Kemudian ini ada sandang ya. Di bagian sandang ini ada kegiatan menganyam. Yang terkenal memang anyaman bambunya kalau di Jawa Barat ya. Mereka bisa jadi tikar, jadi tampih, jadi apapun ya. Bahkan bisa jadi tas-tas segala macam. Kemudian ini adalah kegiatan pajunan atau tradisi tanah liat ya. Jadi tanah liat bisa dibentuk, kalau kebudayaan Jawa Barat biasanya dibentuk menjadi kendi, apapun ya. Akan jadi celengan. Kemudian selanjutnya ini adalah tekstil batik ya. Batik-batik yang ada di Jawa Barat. Motifnya bermacam-macam. Oke, ini sepertinya alat musik ya. Saya nggak tahu namanya.
Nah ini kemudian kebaya-kebaya dan juga alat musik gamelan khas Jawa Barat. Oke, kemudian ini masih lanjut ya, tekstil tenun. Oh, ini ada proses membatik juga menggunakan canting. Ada jenis-jenis cantingnya. Kemudian ada pemintal benangnya. Di sebelah sini ada hasil bumi ya, hasil bumi yang ada di Jawa Barat. Ada kina atau karet, kelapa sawit, coklat, mungkin teh juga, kakao, ya kakao, coklat. Hasil-hasil bumi intinya nih. Diorama ini adalah hasil-hasil bumi di Jawa Barat. Dan yang terakhir adalah permainan tradisional yang ada di Jawa Barat. Banyak ya, ada peletokan, dam-daman. Ya, tentu saja congklak, kelereng, sepeda, mobilan, kepet. Sampai sekarang juga masih dijual mobilannya. Ada otopet dari kayu. Ada enggrang di belakang situ, ada enggrang. Berkunjung ke Museum Sri Baduga Bandung merupakan perjalanan lintas waktu, di mana Anda dapat menikmati keindahan dan keragaman seni serta budaya Indonesia. Jadi, lain kali Anda berada di Bandung, pastikan untuk memasukkan museum ini ke dalam rencana perjalanan Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda suka, silakan berikan like, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk konten budaya yang lebih menarik. Oke guys, itu tadi adalah koleksi dari Museum Sri Baduga di Kota Bandung. Museum sejarah dari Kerajaan Sunda ya, Sunda dan juga Jawa Barat. Jadi kalau kalian mau lebih detail lagi, tentu saja kalian harus datang ke sini karena yang gue info tadi harganya murah banget. Masuk ke sini cuma Rp3.000. Lo bisa dapat pengetahuan, lo bisa dapat pengalaman dan experience, lo juga bisa lihat benda-benda sejarah yang merupakan koleksi dari Museum Sri Baduga ini. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Silakan komen kalau ada info atau kira-kira museum apalagi yang mau kita kunjungin. Jadi di komen aja segala macam. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.